Assalamualaikum Ustadz, saya melihat cuplikan video umat muslim menyajikan makanan untuk santri dengan cara yang tidak layak, yaitu menyajikan makanan langsung di lantai tanpa adanya alas. Bukannya di dalam Islam ada adab untuk penyajian makanan ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sebetulnya ada ceritanya mungkin di balik video tadi yang soalnya kan cuma secuplik ya Sat ya, tapi terlepas dari itu ya wajar sih kalau kita melihat ada yang kayaknya kurang pantas ya kalau makan dengan cara seperti itu. Betul. Nah, adab untuk menyajikan makanan itu meskipun nih udah akrab banget lah, udah ces banget gitu. Itu sebetulnya kalau dalam Islam gimana, Sat? Rasulullah itu sosok yang paling pantas buat kita jadiin suri tauladan. Bahasa agama Islamnya uswatun hasanah. Suri tauladan itu adalah sosok yang kayaknya dalam berbuat apapun udah paling bagus deh gitu loh. Nah, Allah menghadirkan seorang Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau cari sampel, mau cari contoh akhlak yang baik kayak apa, menghadapi musuh seperti apa, nggak usah nyari yang lain. Ini loh, ada Nabi Muhammad. Termasuk adalah akhlak dalam melayani tamu. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kalau ada seorang muslim percaya kepada Allah, yakin dengan hari kiamat, harus dibuktikan dengan apa? Dengan memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu kan yang penting akhlak ya. Misalnya gini, ini contoh lah ya, Mbak Rama ke tempat saya kasih makanan serba enak, serba fast food gitu ya, ada seafood yang food lah pokoknya. Tapi sayanya cemberut gitu, Mbak Rama makan, empel tapi makan gitu kan, kayak ngancem kan jadi nggak enak gitu kan. Iya benar. Tapi walaupun cuma air putih sama singkong, tapi senyum, cerita, bahagia, akhlaknya ada. Kan walaupun singkong terasa tetap apa tuh? Singkong ya, bukan keju ya. Iya sih, tetap singkong sih Tetap kayaknya. singkong ya. Kenapa? Karena akhlak. Jadi yang bagus itu dua-duanya. Makanannya enak dan juga dengan akhlak. Sekarang makanannya enak, tapi kita umbar kayak ngasih ayam. Aduh, itu nggak orang Islam banget. Bahkan Rasulullah mengajarkan bagaimana kalau ada tamu anak kecil, kita langsung yang nyuapin ke mulutnya. Saking memuliakan tamu. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Jadi makan tangan kanan, kemudian kiri juga minum juga dengan tangan kanan, semua juga harus dengan tangan kanan. Ini kan bagian dari akhlak makan. Tapi tidak hanya itu, Rasulullah juga memberikan kita contoh untuk memuliakan tamu. Kalau ada tamu yang kelaparan, ya dikasih makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya sisa satu roti di dapur. Kemudian ini tamunya ada satu. Sebenarnya ada dua ini roti, tapi yang satunya lagi buat Hasan dan Husain dibagi dua. Tamunya satu. Kata istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra putri baginda Rasulullah, "Oh, gimana suamiku tercinta?" Ya udah, satu kasih ke tamu, kita ada piring-piring, rotinya satu, matiin lampu supaya nggak kelihatan kita nggak makan roti. Nah, mereka suami istri nanya ketika lampunya sudah mati, "Gimana wahai tamu, enak rotinya?" "Enak." "Kalian makan nggak?" "Makan." Padahal nggak makan, cuman dengerin kelontak-kelontek doang orang makan kan. Saking memuliakan, rotinya enak, disajikan dengan bagus dan indah. Itulah sebaik-baiknya orang muslim. Maka tadi lihat video itu miris ya. Iya. Itu sama saja dengan menghinakan diri sendiri. Ingat, sahabat-sahabat hikmah, di saat kita memuliakan orang lain, hakikatnya kita sedang memuliakan diri sendiri di mata Allah. Tapi sebaliknya, di saat kita menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, hakikatnya kita sedang menghinakan dan merendahkan diri sendiri. Cuman kan sekarang karena sosmed ya, saya lihat tuh ada yang viral di TikTok, mereka nyiapin satu nampan ditutup gitu kan, dikirain dalamnya kambing guling gitu, nggak tahu pas dibuka temennya lagi tidur. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya ya bercandaan sih, mudah-mudahan lah ya. Nah gitu. ini ngomongin soal bercandaan ya, Yeah. Gimana ya, maksudnya ada beberapa kali yang namanya bercanda itu kita kadang-kadang
sakit hati. Padahal yang ngasih bercandaan itu teman sendiri. Nah, Betul. maksudnya gini, kita kan suka meledekan ya sama teman sendiri ya. Nah, yakinkah sahabat hikmah kalau ledekan kita itu tidak menyakiti hati orang lain? Karena kan hati nggak ada yang Iya. tahu ya. Nah, kita akan membahas meledek kalau dalam Islam seperti apa. Jangan kemana-mana sahabat hikmah.